Ketika pada akhirnya negara lain hanya menjual pantai dan pemandangannya saja, kami memilih untuk menjual sesuatu yang lebih berharga dan hidup sehat, yaitu hidup sehat dan harapan baru. Pertama-tama, ini adalah mosi debat proposal. Artinya kita harus membayangkan kita menjadi aktor yang dalam mosi ini dan mengidentifikasi apa keinginan dari aktor yang ada dalam mosi ini. Sehingga, apa burden of proof yang ada di sisi kami? Apa pembuktian yang harus kami buktikan? Satu, kenapa proposal yang kami berikan akan lebih menggapai keinginan dari aktor yang ada, tapi juga dua, kenapa pada akhirnya mengimplementasi proposal yang ada di sini kami akan lebih secara moral dapat lebih diterima pada akhirnya. 4 poin setup yang akan kami lakukan di sini. Satu, apa masalah dan karakterisasinya di sini? Pariwisata ASEAN pasca pandemi itu kehilangan momentum. Mereka punya ketergantungan pada wisata alam dan budaya pada akhirnya. Dan ini buat negara-negara ASEAN sangat rentan terhadap fluktuasi global, contohnya seperti pandemi atau krisis ekonomi dan konflik geopolitik pada akhirnya. Ada beberapa contoh negara yang udah mulai mengubahnya. Contohnya Thailand udah mulai memasarkan operasi plastik. Ada juga Malaysia mulai dikenal karena perawatan fertilitasnya. Tapi sebagian besar negara ASEAN masih nempatin medical tourism sebagai tambahan, bukan strategi utama pada akhirnya. Akibatnya apa? Peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan bernilai tinggi lewat sektor ini jadi terabaikan pada akhirnya. Tapi juga pada akhirnya dua, diversifikasi pariwisata selama ini itu cuma fokus kepada ekowisata atau festival budaya atau wisata belanja pada akhirnya. Tapi sektor-sektor ini sifatnya musiman dan mudah lesu saat terjadi ketidakpastian global. Dari kampanye national branding seperti Wonderful Indonesia atau Amazing Thailand itu terlalu umum pada akhirnya, jadi tidak menargetkan wisatawan medis secara spesifik. Ada juga misalnya sektor kesehatan dan pariwisata juga pada akhirnya bekerja terpisah pada akhirnya dalam status quo-nya, sehingga integrasi antara layanan medis dan pengalaman wisata tidak bisa berjalan dengan maksimal pada akhirnya. Tapi setup nomor 3, aktor siapa di sini? Yaitu negara ASEAN. ASEAN itu butuh strategi pariwisata yang stabil, berdampak tinggi dan gak mudah goyah pada akhirnya sama krisis global. Dan pada akhirnya menjadikan medical tourism sebagai strategi utama itu memungkinkan negara mengakses pasar global yang besar dengan pengeluaran tinggi dan mendorong perkembangan sistem kesehatan domestik secara simultan pada akhirnya. Siapa aktor rentannya? Warga lokal jelas adalah aktor rentannya yang tergantung karena mereka tergantung sama pariwisata musiman. Tapi juga pasien dari negara berkembang lain yang gak punya akses ke perawatan murah dan cepat di negara asal pada akhirnya. 5. Apa stance and goal di sisi kami? Kami dukung mosi ini. Tujuan kami apa? Yaitu menjadikan ASEAN sebagai pusat global pariwisata medis demi memperkuat perekonomian dan sistem kesehatan domestik secara simultan pada akhirnya. Sehingga apa mekanisme yang akan kami bawakan? Yaitu pemerintah akan menetapkan medical tourism sebagai pilar utama dalam strategi pariwisata nasional di sini, di mana akan ada kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kesehatan dan Investasi. Sehingga apa? Sehingga insentif pajak dan subsidi akan ada insentif pajak dan subsidi untuk rumah sakit yang melayani wisatawan asing. Sehingga tapi apa juga akan ada juga pengembangan package deal misalnya wisata dengan medis, misalnya contohnya kayak operasi ditambah dengan resort pemulihan atau tambah city tour misalnya. Tapi juga akan ada sertifikasi internasional untuk fasilitas medis dan pelatihan tenaga kerja, serta ada branding kampanye global misalnya bertema healing with hospitality misalnya. Dan kami di sini nggak menggantiin pariwisata biasa, kami cuma mengubah prioritas nasional, pelayanan untuk warga lokal tak berjalan di sini. Pertama-tama poin preemptif. Kalau misalnya lawan bilang kalau misalnya menjadikan medical tourism sebagai strategi utama, maka layanan kesehatan akan dalam negeri dan komersial akan tidak inklusif bagi rakyat lagi karena asing membayar lebih tinggi dari rakyat sendiri, jadi orang-orang melayani mereka akan lebih baik lagi dibanding rakyat sendiri. Tapi minus, pemerintah bisa dan wajar memiliki dua strategi paralel, yaitu peningkatan devisa dan perbaikan layanan domestik pada akhirnya. Dan menjadikan medical tourism sebagai strategi utama pariwisata itu nggak berarti mengorbankan rakyat. Paradigma kalau bilang jika melayani turis maka rakyat menderita itu adalah false economy, karena pemasukan dari turis justru bisa mensubsidi pelayanan lewat rakyat lewat tax misalnya atau lewat pengembangan SDM atau cross subsidi fasilitas pada akhirnya. Tapi even if bahkan jika awalnya rumah sakit lebih fokus melayani turis dibanding profit, teknologi dan standar baru yang masuk karena tuntutan global pasar global akan pada akhirnya meningkatkan kualitas keseluruhan dalam sistem kesehatan termasuk bagi warga lokal pada akhirnya. Hal ini akan membuat warga lokal akhirnya lebih mendapatkan layanan yang lebih baik juga pada akhirnya. Masuk dalam poin argumen saya, mengapa pada akhirnya diversifikasi pariwisata akan lebih berdaya saing tinggi dan tahan krisis pada akhirnya. Gimana jadi medical tourism sebagai strategi utama mungkinin masyarakat negara ASEAN membangun sektor pariwisata yang lebih berdaya saing, nilai tambah tinggi dan tahan terhadap krisis global. Kenapa? Satu, masalah status quo-nya. Saat ini
ASEAN bergantung sama pariwisata. Contohnya kayak Bali, Indonesia, atau Phuket di Thailand yang masih sangat besar dalam pariwisata rekreasi konvensional seperti wisata alam dan budaya. Dan ketika COVID-19 melanda kemarin, industri itu lumpuh total karena seluruh dunia berhenti melakukan perjalanan rekreasi. Bahkan ketika ekonomi muncul, wisata hiburan cenderung jadi kebutuhan yang dikorbankan pada akhirnya. Ketergantungan ini nunjukin kalau ada ketidakstabilan dan rentannya model pariwisata yang ada pada akhirnya. Tapi bagaimana argumen yang ini akan menyelesaikan masalah pada akhirnya? Medical tourism itu beda. Wisata ini didorong oleh kebutuhan esensial pada akhirnya. Contohnya pengobatan, perawatan, dan kesehatan. Dan pasien itu nggak datang sekedar untuk senang-senang, tapi karena mereka butuh. Di proposal kami, negara akan pada akhirnya mengintegrasikan layanan medis unggulan ke dalam paket wisata dan memberikan insentif fiskal untuk rumah sakit yang bisa memenuhi standar internasional dan terbuka untuk turis asing pada akhirnya. Mengapa ini penting dan berdampak besar pada akhirnya? Kenapa? 2 poin. 1, nilai ekonomi akan jauh lebih tinggi. Medical tourism membawa wisatawan dengan daya beli yang lebih besar, yang menghabiskan lebih banyak uang untuk layanan rumah sakit dan akomodasi premium hingga layanan pendukung pada akhirnya. Tapi juga 2, akan lebih tahan krisis karena wisata medis tidak berjalan meski ada larangan rekreasi karena pasien tetap butuh perawatan pada akhirnya. Masuk ke dalam poin likelihood. Kenapa? Kenapa dunia mendukung? Kenapa? Karena dunia pasca COVID sangat sadar akan pentingnya kesehatan. Negara-negara barat menghadapi tingginya biaya dan antrian panjang, dan ini membuat orang banyak mencari pengobatan ke luar negeri. Dan ASEAN bisa jadi rute selanjutnya pada akhirnya. Di mana pemerintah juga ingin nguatin visa dan daya saing ekonomi pasca pandemi. Rumah sakit swasta ingin ekspansi dan memperluas market mereka. Masyarakat juga ingin akses terbaik dan pengalaman terbaik demi kesehatan mereka. Sehingga itulah inisiatif yang akan dimiliki oleh sisi kami. Tapi juga banyak negara ASEAN itu udah punya tenaga medis terampil dan biaya layanan lebih murah namun kompeten dibanding negara maju juga pada akhirnya. Lihat Singapura adalah salah satu contohnya, sehingga kita punya kapasitas juga pada akhirnya. Dan ini akan membuat pada akhirnya eksklusif. Kenapa? 3 poin. Eksklusif hanya bisa di sisi kami karena hanya kami bukan yang menjadikan ini strategi utama, bukan sekadar alternatif. Lawan mungkin ingin menjaga wisata konvensional, tapi itu tidak menjawab akar masalah ketergantungan dan rendahnya nilai tambah. Dan efektivitas kami lebih tinggi di sisi kami karena negara diarahkan fokus membangun infrastruktur dan regulasi khusus, bukan hanya pasif menunggu investor masuk pada akhirnya. Karena itu saya bangga.